Tokoh psikologi Islam yang pertama ada Malik Badri. Malik Badri lahir pada tanggal 16 Februari 1932 di Rufa dan meninggal pada tanggal 8 Februari 2021 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia adalah seorang pengarang dan profesor psikologi asal Sudan. Ia juga merupakan pendiri psikologi Islam modern dan menerbitkan buku-buku berpengaruh seperti Dilema Psikolog Muslim dan banyak buku lainnya. Malik menerima gelar sarjananya di bidang ilmu pengetahuan umum pada tahun 1956 dengan predikat pujian dari Universitas Amerika di Beirut dan memperoleh gelar masternya dari universitas yang sama pada tahun 1958 di bidang psikologi dan pendidikan. Ia memperoleh gelar doktornya dengan mempelajari pembentukan konsep dari diagram di Universitas Leicester pada tahun 1961. Lalu pada tahun 1966, ia menerima gelar postdoc dari Departemen Psikiatri Sekolah Kedokteran Rumah Sakit Middlesex di University College London. Ia terpilih sebagai Fellow dari British Psychological Society pada tahun 1977 dan dianugerahi gelar psikolog berlisensi dari sana. Terakhir, ia juga merupakan guru besar psikologi klinis di Departemen Psikologi di Universitas Ahfad. Selanjutnya ada pemikiran, karya, dan pandangan dari Malik Badri. Malik Badri dikenal luas lewat bukunya yang berjudul Dilema Psikologi Muslim. Menurutnya, ketidakselektifan psikolog Muslim telah menyebabkan mereka mengikuti pola pikir dan pendekatan dari kaum Yahudi juga Kristen. Meskipun cara itu berkualitas, namun rendah dan tidak Islami. Badri mengungkapkan bahwa psikologi memiliki cakupan wilayah yang luas, hanya beberapa yang layak disebut sains, yang lainnya adalah pseudoscience. Hal yang demikian penting diketahui bagi psikolog Muslim, untuk pandai memilah mana yang berguna dan mana yang bermasalah. Misalnya, umat Muslim jelas menolak asumsi psikologi behavioristik bahwa manusia itu hewan belaka. Tetapi, terapi behavioristik yang menekankan pentingnya imbalan dan ganjaran boleh saja diterapkan. Namun, sebagai Muslim, alangkah baiknya kalau diikuti juga dengan petunjuk dan tuntunan Islam dalam menangani penderita. Disinilah perlunya psikolog Muslim juga memiliki wawasan keilmuan Islam yang memadai. Pandangan Malik mengenai Islamisasi psikologi. Yang pertama, dengan cara mengubah orang menjadi Muslim yang lebih baik. Dan yang kedua, dengan cara menjadikan psikologi sebuah ilmu yang sesuai dan bermanfaat bagi umat Islam. Lalu ada proses membangun psikologi Islam. Ada 3 langkah. Langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengkaji secara intensif karya-karya ilmuwan Muslim tentang jiwa manusia. Selanjutnya, sedikit demi sedikit membangun psikologi yang berangkat dari kebutuhan dan worldview umat Muslim. Dan yang terakhir, gagas teori-teori tersebut untuk riset dan terapi, sehingga psikologi Islam itu bukan hanya sekedar justifikasi ilmu barat saja, tetapi juga didasarkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis. Perbedaan psikologi Islam dan psikologi sekunder. Melalui buku dan penelitiannya, Badri menunjukkan bahwa psikologi Islam memiliki perbedaan metodologi dengan psikologi sekunder. Psikologi Islam ini lebih menekankan kebenaran ontologikal, mengejar makna dan esensi, bukan hanya gejala. Sementara, psikologi sekunder lebih mendasarkan kepada kebenaran epistemologis dan kebenaran cara yang ditempuh. Dalam psikologi Islam, ada beberapa pendekatan psikologi, yaitu pendekatan skriptualis berdasarkan Al-Quran dan hadis secara literal. Selanjutnya ada pendekatan falsafi yang menekankan prosedur berpikir filsafat berdasarkan aturan Al-Quran. Juga ada pendekatan sufi atau tasawuf, dan pendekatan pragmatis yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada Muhammad Usman Najati. Muhammad Usman Najati adalah salah satu pemikir di masa kontemporer yang berasal dari daratan Timur Tengah. Konsentrasi ilmu yang difokuskan Najati dalam pemikirannya yaitu ilmu psikologi. Usman Najati salah satu tokoh yang berupaya mengembangkan psikologi melalui perspektif Islam.
Proses pemikiran Usman Najati dimulai ketika sedang mempersiapkan disertasi untuk program magister dengan judul Pengetahuan Empiris. Menurut Ibnu Sina pada periode 1939 sampai 1942. Semenjak itu, Najati memfokuskan tentang konsep-konsep kejiwaan yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, kemudian membandingkannya dengan konsep-konsep kejiwaan modern atau non-Islam. Dalam perjalanan karirnya di bidang pendidikan, Najati adalah dosen Universitas Arab Saudi dan dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Kuwait dan Mesir. Selain mengajar, Muhammad Usman Najati juga aktif menulis buku dan memberikan ceramah di sekolah tinggi keguruan Kairo dan di Madrasah Sanawiyah Shuaikh di Kuwait. Ringkasan ceramah tersebut dipublikasikan oleh Universitas Kuwait tahun akademis 1967 sampai 1968 dalam buku Universitas dan Masyarakat. Najati juga mengajar mata kuliah kejiwaan menurut pandangan para pemikir muslim bagi para mahasiswa tingkat strata 1 pada jurusan psikologi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Muhammad Ibnu Saud Al-Islamiyah di kota Riyadh, Arab Saudi selama 1984 sampai 1987. Sebagai seorang ilmuwan, banyak hasil tulisan yang telah dipublikasikan menjadi sebuah karya tulis literatur khazanah keilmuan Islam Usman Najati. Usman Najati merupakan salah satu pemikir yang cukup produktif dalam menghasilkan karya-karya di bidang psikologi dalam perspektif Islam. Karya-karya Muhammad Usman Najati yang diterbitkan oleh penerbit Dara'ash Syuruk Beirut sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Hadis An-Nabawi wa Ilmu An-Nafas. Yang kedua ada Al-Idrak Al-Hisi Inda Ibnu Sina Bahsun fi Ilm An-Nafas Inda Arab. Yang ketiga ada Ad-Dirasat An-Nafsaniyah Inda Al-Ulama Al-Muslimin tahun 1993. Yang keempat ada Ma'alim At-Tahlil An-Nafsi terjemahan dari Sigmund Freud tahun 1988. Yang kelima ada Salas Rasail fi Nazariyat Al-Jins terjemahan dari Sigmund Freud tahun 1988. Yang keenam ada Ilm An-Nafs Al-Ikliniki terjemahan dari Juliana Reuter alih bahasa oleh Atiyah Mahmud Hana dan disunting oleh Muhammad Usman Najati tahun 1988. Sekian, terima kasih. Psikologi Islam lahir dari sebagian langkah upaya Islamisasi sains di dunia Islam. Islamisasi psikologi secara umum diartikan sebagai usaha untuk menjadikan wawasan Islam mengenai manusia sebagai landasan filsafat psikologi. Jadi psikologi Islam memiliki rumusan dan pengertian sebagai sebuah corak psikologi yang berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam, yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian. Dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagaman. Psikologi Islam dalam pandangan Hana Jumhana Bastaman adalah sebuah pandangan yang dibangun berdasarkan metodologi psikologi Islam yang menganut pandangan manusia menurut citra Islam dan menuju mental yang sehat sebagai tujuan dasar konseptual psikologi Islami. Yaitu psikologi Islami menurut Hana Jumhana Bastaman, diantaranya buku yang menjadi sumber utama dalam mengkaji konsep psikologi Islami menurut Hana Jumhana Bastaman adalah Integrasi Psikologi dengan Islam Meraih Hidup Bermakna. Makna buku ini menjadi rujukan utama dalam penulisan skripsi, karena banyak konsep psikologi Islam menurut Hana Jumhana Bastaman yang tertuang dalam buku ini. Islamisasi sains dengan psikologi sebagai ilustrasi, yaitu tulisan Hana dalam buku tersebut memberikan gambaran awal mula Islamisasi ilmu yang sehingga menjadi batu loncatan adanya psikologi Islam.
corak filosofis psikologi yang Islam di dalam psikologi Muslim, sebuah tantangan dan peluang. Karya ini merupakan makalah yang pernah disampaikan pada acara Tafakuh fi al-Din yang merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi. Dia juga membahas mengenai peluang-peluang yang mungkin bisa diambil untuk merumuskan sebuah konsep psikologi Islam dalam pandangan atau pemikiran Hana Jumhana. Lalu untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan semiotika. Adapun semiotika yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan salah satu objek pemaknaan dalam hubungan penanda dan petanda. Aad van Zus mendefinisikan semiotika sebagai sesuatu yang dapat menyimbolkan dan mewakili ide, pikiran, perasaan, benda, tindakan secara arbiter dan konvensional. Lalu ke sumber sekundera. Adapun buku-buku karya ilmiah yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian adalah yang pertama Potensi Manusia karya Fuad Nasori. Lalu ada Paradigma Psikologi Islami Bahrudin. Lalu ada dari Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam Muhammad Izzuddin Taufik. Lalu kesimpulannya ada beberapa pembahasan tentang psikologi Islam, terutama dalam pemikiran Hana Jumhana Basnaman. Beberapa kesimpulan tersebut yaitu psikologi Islam lahir sebagai langkah upaya islamisasi sains dan dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Haja Zakia Darajat adalah pakar psikologi Islam Indonesia. Berkarir di Departemen Agama Indonesia selama 30 tahun sejak 1964. Ia menghabiskan sisa umurnya sebagai pendidik dan guru besar ilmu psikologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan doktor di Mesir pada 1964, Zakia membagi waktu bekerja dan membuka praktik konsultasi psikologi. Ia pernah dipercaya sebagai Direktur Pendidikan Agama dan Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam di Kementerian Agama, bertanggung jawab atas kebijakan dan eksistensi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pemikiran Zakia Darajat, dia bidang pendidikan agama banyak mempengaruhi wajah sistem pendidikan di Indonesia. Ia membidani lahirnya kebijakan pembaruan madrasah dalam surat keputusan bersama SKB. 3 menteri, Menteri Agama, Mendikbud, dan Menteri Mandagri pada tahun 1975. Melalui surat keputusan tersebut, Zakia menginginkan peningkatan penghargaan terhadap status madrasah, salah satunya dengan memberikan pengetahuan umum 70% dan pengetahuan agama 30%. Aturan yang dipakai hingga kini di sekolah-sekolah agama Indonesia ini memungkinkan lulusan madrasah berbagai jenjang diterima di sekolah maupun perguruan tinggi umum. Zakia merupakan satu-satunya perempuan di Dewan Pertimbangan Agung periode 1983 hingga 1988 dan pernah menjadi anggota MPR RI periode 1992 hingga 1997. Selain itu, ia adalah perempuan pertama yang menjabat salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia, mengetuai bidang urusan keluarga dan anak pada masa kepemimpinan Hasan Basri. Zakia mulai membuka praktik konsultasi psikologi sewaktu bekerja di Departemen Agama. Mulanya ia membuka praktik 2 kali dalam seminggu. Pada 1965, dengan banyaknya klien, ia memutuskan membuka praktik di rumahnya di Wisma Sejahtera, Jalan Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan. Setiap hari kerja ia rata-rata menerima 5 pasien. Ketika diwawancara oleh Republik pada tahun 1994, ia mengaku sering tidak menerima bayaran apa-apa. Kalau mereka memberi, saya terima. Menurut Zakia, gangguan kejiwaan yang ikut mempengaruhi kondisi fisik seseorang dapat ditelusuri melalui kajian psikologi dan penyembuhannya dilakukan mengikuti ajaran Islam.
Ilmu jiwa menurut Zakia sangat berfungsi untuk melakukan penelitian terhadap perilaku keagamaan pada seorang dan selanjutnya dapat digunakan untuk mempelajari seberapa besar pengetahuan keyakinan keagamaan tersebut terhadap tingkah laku dan keadaan hidupnya. Melalui informasi dan data yang dikumpulkan tentang sikap hidup dan tingkah laku sehari-hari serta kehidupan beragama seseorang pada masa lalu, ditambah dengan informasi terakhir yang menyebabkan seseorang menderita batin, Zakia mengolahnya ke dalam metode dan langkah penyembuhan. Dalam satu acara dengar pendapat dengan DPRI pada 2004, ia menyoroti banyaknya acara siaran televisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama maupun etika moral masyarakat. Ia melihat dampak buruk dari siaran televisi yang mengandung unsur kekerasan, seks, dan klinik karena menurutnya hal tersebut dapat menumpulkan akal dan logika penonton. Menurutnya, secara psikologi, acara siaran televisi membawa pengaruh kuat dalam waktu yang lama terhadap pikiran penontonnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.